Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, semoga saudara semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan yang didasarkan dari Kejadian 50 ayat 19 sampai dengan 21. Ini adalah perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Pada waktu itu ia telah menjadi orang kepercayaan Fir'aun di Mesir. Demikian firman Tuhan, Kejadian 50 ayat 19 sampai dengan 21. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah saudara berusaha untuk melupakan peristiwa yang menyakitkan? Misalnya perlakuan buruk seseorang yang membuat hati Anda begitu terluka. Kadang kita bisa lupa karena sibuk melakukan berbagai aktivitas. Namun kadang ingatan itu muncul kembali sehingga hati pun sakit kembali. Sebetulnya dapatkah kita melupakan, benar-benar melupakan peristiwa yang buruk itu? Saudara, mungkin ada orang yang dapat melakukannya. Namun lebih banyak orang yang merasa kesulitan untuk melupakan peristiwa-peristiwa buruk yang sudah dilakukan orang lain terhadap kita. Dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai dengan 21, kita membaca perkataan Yusuf yang sangat dalam. Yusuf masih ingat setiap detil peristiwa buruk yang terjadi di masa lampau, bagaimana saudara-saudaranya begitu kejam kepadanya, dan bagaimana kesengsaraannya di negeri orang. Ingatan itu membuatnya sedih, kecewa, dan marah luar biasa. Ia berada dalam pergumulan yang berat mengatasi emosi negatif akibat ingatan-ingatannya itu. Pergumulan Yusuf dapat kita rasakan jika kita membaca pasal 42 sampai dengan 45 dari kitab Kejadian ini. Hingga akhirnya Yusuf dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Perlakuan-perlakuan buruk dari saudara-saudaranya masih ada dalam ingatannya. Tetapi ia melihat peristiwa itu dari sudut pandang yang berbeda. Melalui pergumulannya bersama Tuhan, akhirnya ia dapat berkata di hadapan saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan saat ini, kita belajar tentang pengampunan. Kita juga belajar tentang keyakinan bahwa Allah berkarya di balik segala peristiwa. Melalui firman Tuhan kali ini, kita juga belajar untuk tidak lekas menilai suatu peristiwa dari sudut pandang kita saja sebagai manusia. Namun, kita diajarkan untuk juga belajar melihat setiap peristiwa yang kita alami dari kacamata iman, bahwa Allah sanggup mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi kebaikan buat kita. Bahkan bukan hanya untuk kita, namun untuk orang-orang di sekitar kita. Saudara-saudara, mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk sepanjang hari ini. Kami berdoa kiranya Engkau memberikan hati yang luas kepada kami, sehingga hati kami dipenuhi dengan kasih dan pengampunan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan memerlukan pertolongan-Mu. Kami berdoa bagi para pelajar dan pengajar dalam menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk proses vaksinasi agar dapat berjalan dengan lancar, mulai dari pendaftaran hingga pemberian vaksinasi. Kami berdoa bagi upaya pemerintah untuk mencegah penularan virus corona. Berkatilah usaha pemerintah dan mampukan kami segenap rakyat Indonesia untuk turut ambil bagian di dalamnya. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami menyerahkan sepenuhnya seru dan doa kami ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus Kristus.
Amin.